Saudara, seorang wisudawan disabilitas viral saat prosesi wisuda. Penyandang disabilitas daksa pada kedua tangan ini ternyata sudah diterima bekerja di dua instansi, salah satunya adalah perusahaan di Australia. Sosok Elo Kusuma Alfred Mandeville viral di media sosial. Penyandang disabilitas daksa pada kedua tangan ini diwisuda Sabtu pekan lalu. Elo merupakan lulusan program studi desain grafis Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya Malang. Awalnya, pemuda 24 tahun asal Denpasar, Bali ini cukup kaget saat kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Ia terkesan dengan kampus inklusif ini. Selain memiliki banyak teman kampus yang juga penyandang disabilitas, kampus juga menyediakan gedung pusat layanan disabilitas yang sangat membantu mahasiswa penyandang disabilitas dalam perkuliahan. Sosok Elo membuktikan bahwa keterbatasan bukan halangan. Selama kuliah, ia aktif di berbagai organisasi. Setelah lulus pada Juli tahun lalu, ia langsung diterima bekerja di dua instansi, yakni di Australia Indonesia Disability Research yang berpusat di Australia dan sebuah industri kreatif sebagai social media officer dan content making. Viral juga nih. Masuk di Universitas Brawijaya beda banget gitu. Bedanya tuh kayak saya menambah wawasan baru, jendela baru terhadap dunia disabilitas atau dunia inklusivitas gitu. Bahwa ternyata ada gitu teman-teman penyandang disabilitas dan perjuangan mereka gitu. Karena sebelumnya saya merasa sendirian gitu karena belum pernah bertemu dengan teman-teman penyandang disabilitas lainnya gitu. Kan saat ini sudah banyak instansi yang menyediakan fasilitas yang memadai untuk penyandang disabilitas. Jadi jangan disia-siakan kesempatan tersebut. Setiap tahunnya, rata-rata 20-25 mahasiswa disabilitas yang kuliah di Universitas Brawijaya di berbagai jurusan. Total hingga saat ini sebanyak 114 mahasiswa disabilitas yang sudah lulus sejak tahun 2012. Pihak Universitas Brawijaya Malang mengatakan inti dari kampus inklusif bukan sekedar kampus dengan fasilitas yang ramah penyandang disabilitas, namun juga kampus dengan kultur yang sudah menghargai penyandang disabilitas. Hal tersebutlah yang membuat mahasiswa penyandang disabilitas merasa nyaman dalam berkuliah karena mereka juga merasa setara dengan mahasiswa lain. Selain kami harus memastikan layanan-layanan infrastruktur itu, baik fisik maupun yang non-fisik itu misalnya kurikulum, kemudian mata kuliah, layanan beasiswa dan lain-lain, kami juga harus memastikan bagaimana lingkungan yang ada di kampus itu support dengan itu. Itu yang sebenarnya adalah pekerjaan yang sangat berat sebenarnya. Karena kita harus mengubah kultur sebenarnya, mengubah kultur bagaimana kita saling menghargai dengan situasi disabilitas ini. Tidak sekedar membangun gedung selesai atau misalnya mengubah memodifikasi kurikulum selesai, tapi juga bagaimana kita harus mengubah lingkungan sosial budaya ini menjadi lebih inklusif. Makanya kemudian tiap kuliah itu kelasnya pasti akan nggak bisa misalnya ini kelas khusus difabel, nggak bisa. Makanya kelasnya itu jadi satu itu gitu. Nggak ada misalnya pengantar sosiologi untuk difabel, nggak bisa. Ya pengantar sosiologi mata kuliahnya gitu. Jadi akhirnya semuanya itu upaya kami adalah menciptakan kampus yang inklusif. Elo pun berpesan pada seluruh mahasiswa penyandang disabilitas tidak berkecil hati dan memiliki semangat tinggi. Ia yakin perjuangan tersebut akan berubah manis. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.